kabar gembira mendapatkan 2 buah hati. Anak kembar ya, dan kabarnya terlahir secara prematur. Kita akan lihat bagaimana kebahagiaan pun juga rasanya ini sebagai salah satu bentuk syukur, tapi juga ada hal yang harus mereka lewati sebagai keluarga kecil bahagia. Ngempeng jempol. Dadah. Dadah. 6 tahun menikah, doa Ustadz Denis Lim dan sang istri Yuda Faisa akhirnya terjawab sudah. Kebahagiaan menjadi orang tua baru benar-benar terpancar di wajah pasangan suami istri muda ini karena sudah hadirnya 2 orang putra kembar tidak identik yang diberi nama Al Khalil Ibrahim Lim dan Al Kautsar Muhammad Lim. Bayi kembar yang menjadi buah hati pertama dari Ustadz Denis bersama sang istri ini lahir di tanggal 28 Februari 2025 lalu, sehari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Yang pertama lahirnya di 28 Februari 2025 jam 14.20 ya, menjelang sebelum asar. Yang satu lagi 14.23 selisih 3 menit. Yang pertama Al Khalil Ibrahim Lim. Yang adiknya Al Kautsar Muhammad Lim. Ini yang Muhammad, itu yang Ibrahim, selisihnya cuma 3 menit. Kalau per hari ini berarti usianya sudah 2 bulan. Kemarin nunggu stabil dulu. Tapi Ustadz Denis Lim menyebut kebahagiaan yang dimiliki saat ini sebagai sebuah kebahagiaan yang sangat mahal harganya. Pasalnya, terlalu banyak pengorbanan dan air mata yang harus dilalui. Bahkan semenjak Yunda Faisa, sang istri tercinta dinyatakan hamil lewat program bayi tabung. Bagaimana tidak? Semenjak calon buah hati hadir dalam rahim sang istri, ternyata banyak pendarahan kerap dialami. Bahkan Yunda Faisa sempat terancam hampir saja mengalami keguguran. Jadi waktu dinyatakan hamil, itu tuh Yunda pendarahan itu sebanyak kurang lebih 4 kali. Yang benar-benar itu darahnya banyak banget. Terakhir ketemu sama dokter Inayat itu dalam keadaan dijemput ambulan. Itu dijemput sama ambulan ke rumah, digotong sampai di sini tuh perut sangat kencang, ya perut sangat kencang udah kayak orang mau lahiran, katanya kontraksi. Terus keluar gumpalan darah yang mohon maaf ya, kalau wanita haid itu keluar yang gumpalan darah yang waduh, itu mah kalau kata dokter Inayat menurut apa dokter absolusi minat ya, ancaman keguguran. Alhamdulillahnya memang sesuatu yang kata Allah jadi rezeki kita, mau gimana pun ya akan tetap rezeki kita gitu. Lewati masa sulit trimester pertama kehamilan, pengorbanan dan air mata tak kunjung selesai. Persis di bulan ke-7 kehamilan Yunda, pendarahan hebat kembali terjadi hingga membuat Yunda pun lagi-lagi harus dilarikan ke rumah sakit. Situasi bahkan menjadi makin kritis kala air ketuban pecah dan tim medis pun menasihati Ustadz Denis Lim dan Yunda agar kedua calon buah hati segera dilahirkan dalam keadaan prematur. 4 kali datang rawat inap sampai akhirnya memutuskan untuk pematangan paru karena kehamilan beresiko. Nah, di situ vonisnya Ibrahim itu kepalanya udah masuk panggul sebelum waktunya karena 32 minggu belum harus seperti itu ya dok ya, belum. 32 minggu terlalu dini untuk masuk panggul gitu kepalanya. Nah Ibrahim udah duluan, mungkin dia mau puasa duluan gitu. Karena mereka lahir itu 1 hari besoknya puasa, malamnya udah taraweh. Hati orang tua mana yang tak hancur ketika mengetahui bahwa bayi yang telah ditunggu-tunggu selama 6 tahun menikah kini harus lahir tapi lewat proses yang tak biasa. Tentunya kondisi bayi lahir prematur bukan kasus yang baru sekali terjadi, tapi bahwa berbagai kekhawatiran akan kondisi sang bayi setelah lahir nantinya berkecamuk hebat di hati Ustadz Denis Lim bersama sang istri. Beruntung, proses persalinan pun dilalui dengan lancar dan lahirlah kedua buah hati yang tampan dalam keadaan normal. Hanya saja, ujian berikutnya pun kembali hadir, meski kedua anak sudah lahir selamat. Pasalnya, kedua bayi yang dilahirkan secara sesar harus masuk ruang NICU selama 1 bulan. Pada saat itu belum selesai juga tuh ujian cinta darinya. Sempat melihat anak-anak di samping Yunda, tapi habis itu langsung dibawa lagi. Jadi belum mendekang mereka, belum meluk mereka. Itu waktu baru lahir tuh nggak bisa meluk langsung, cuman ditaruh di samping kita ya, karena memang harus langsung dibawa ke NICU karena takut bayinya hipotermia ya dokter itu ya, demi keselamatan bayi kan langsung dibawa. Yunda juga harus menyelesaikan operasi dan ketika pulang ke rumah harus meninggalkan mereka. Itu kita bilang sama anak-anak,
Nah, mama sama papa nggak kemana-mana, cuman pulang mandi, beres-beres supaya seger, kita main lagi. Jadi jam 11 Yunda datang lagi ke Nicu, baru pulang nanti jam 5 menjelang berbuka. Dan itu Yunda lakukan hampir sebulan. Ya, mungkin suster-suster Nicu males ya ketemu Yunda lagi. Ibu ini kenapa nggak pulang-pulang ya? Apa nggak gelar kasur aja di ruangan Nicu? Kini kedua bayi tampan yang sangat dicintai oleh Ustadz Denny Slim dan Yunda Faisyah telah tumbuh sehat dengan kondisi berat badan yang juga berangsur-angsur normal. Menjadi saksi betapa tak mudah untuk memperoleh kebahagiaan saat ini, Ustadz Denny Slim hanya bisa bersyukur karena ajaibnya kuasa Allah yang telah terjadi untuk rumah tangganya. Rasa cinta Ustadz Denny Slim pun makin kuat kepada sang istri karena telah menyaksikan sendiri betapa hebat dan tangguh Yunda Faisyah telah berjuang untuk menjadi ibu bagi kedua buah hati tercinta. Istri harus lebih makin sayang ya, karena perjuangan ya bisa saja setiap wanita itu ngejar karir ya, tapi dia memilih untuk mau Nah, ini melahirkan jadi anak-anak. Papa Men datang, Papa Men. Iya nah. Jadi kalau ngeliatin istri tidur tuh suka ngeliat, ya Allah, ada sekian banyak orang yang rela mati untuk dia bahagia, ayahnya, ibunya. Tapi dia rela meninggalkan itu semua demi dampingin kongko yang baru dia kenal. Untuk Ustadz dan juga istri, kami ucapkan selamat untuk kehadiran dua buah hati anak kembar yang begitu menggemaskan. Dan kita juga berharap tentu saja kedua buah hatinya akan lebih sehat lagi. Dan kami yakin bahwa kedua buah hatinya akan menjadi kebanggaan keluarga dan juga agama. Amin.